Ruang polemik keagamaan kita hari ini sedang terjangkit sebuah epidemi intelektual yang akut. Sebuah asumsi naif bahwa jika seseorang mampu melafalkan potongan ayat di luar kepala, maka ia otomatis memegang otoritas atas kebenaran sejati. Umat dikondisikan menjadi penonton pasif, menelan mentah-mentah apapun yang disemburkan dari mimbar-mimbar dakwah dan layar televisi tanpa pernah memverifikasi lembaran kitabnya sendiri secara mandiri. Mereka kecanduan pada retorika, namun buta terhadap data tekstual. Kali ini, Edis TV hadir bukan sekedar sebagai partisipan debat, melainkan sebagai sebuah metal detektor epistemologis yang berjalan di atas kepanikan teologis. Ketika pengalaman riset selama 14 tahun dan pembacaan khatam 100 kali diadu secara langsung dengan logika awam, yang terdengar adalah bunyi alarm kepalsuan. Tiditit, ini bohong. Tiditit, ini dobol. Mari kita bedah secara dingin dan tajam bagaimana Edis TV menelanjangi rantai kebohongan sistemik, meruntuhkan mitos sains alat buatan ulama, hingga membongkar skandal teologi penebusan sungsang yang selama ini disembunyikan rapat-rapat dari mata publik. Selamat menyaksikan. Oke, Haidar, kenalkan diri dulu Bang. Abang Muslim atau Kristen? Saya Islam dari Aceh. Islam. Oh, ini yang kemarin ini Haidar ini. Bang Haidar, Abang kalau nggak salah udah pernah kan naik sini ya? Udah 3 kali ya. Oke, Bang Haidar, coba Abang jujur dulu Bang. Waktu Abang nonton saya nih, Abang sambil nyetir, ketik Edis TV cariin, biar nggak jenuh sambil denger Edis TV. Betul atau salah? Betul? Iya, saya tahu. Karena misalnya Anda nyupir jauh, ya bengong liatin jalan terus kan bosen. Mending dengerin Edis TV kan gitu. Nah, saya tahu Bang, saya tahu begitu banyaknya orang-orang Islam yang kecanduan nonton Edis TV. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Anda, pernah nggak ada bingung dengan narasi yang saya sampaikan? Saya sebenarnya bingung gini. Berapa lama Bang Edis belajar jadi kayak gini? Semua tahu. Saya itu kalau dihitung-hitung Bang dari tahun 2012. Kurang lebih ya 14 tahun Bang. 14 tahun ya. 14 tahun. Jadi Al-Quran itu sudah saya baca dari Al-Fatihah sampai Anas. Dari Anas balik lagi ke Al-Fatihah. Kurang lebih 100 kali saya mengkhatamkannya. Jadi tidak ada satu titik, satu koma yang tidak saya ketahui dari dalam Al-Quran. Bahkan saya tanda tanganin Bang, saya berani jamin tidak ada orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya. Tidak ada. Jadi waktu orang Islam ngomong tentang Quran, saya langsung bisa mendeteksi nih, ada detektor, ada langsung metal detektornya. Titit, bohong nih, pada bohong. Titit, langsung. Seperti itu. Nah, kebanyakan yang di ceramah-ceramah itu, yang di TV-TV, yang ustadz-ustadz ngomong, itu kebanyakan itu isinya itu nggak sesuai dengan Quran. Isinya itu bohong kebanyakan. Contoh. Anda kalau mau belajar Al-Quran harus paham ilmu nahwu shorof, balaghah, mantik, bayan. Pernah dengar itu nggak? Ya pernah. Itu bohong itu dobol. Kalau bahasa Jawanya itu dobol. Kenapa? Dobol. Karena ketika saya membaca Al-Quran tidak pernah ada itu. Jika kamu mau paham Al-Quran, maka kamu harus belajar nahwu shorof, mantik, balaghah. Enggak ada. Yang ada tertulis begini, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepadamu, tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Itu jawabannya di situ. Jadi kalau abang bingung baca Quran, misalnya ketemu Isa Al-Masih, apa arti Isa? Apa arti Al-Masih? Tanya sama orang yang membaca kitab sebelumnya. Anda mau belajar nahwu shorof, mantik, balaghah, nggak bakal ketemu jawabannya. Contoh, waktu Anda membaca surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim,
Alif Lam Mim. Apa Alif Lam Mim? Anda tanya sama ulama, yang ada Anda malah tambah bingung. Tanya sama orang-orang yang membaca kitab sebelumnya. Dari situ baru nanti akan ada jawaban. Oke, Makanya- saya mau tanya satu pertanyaan, boleh? Silakan. Oh, jawab. Kan ada Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Betul. Betul. Ayat itu betul. Ayat itu merupakan dokumen-dokumen Kristen. Jadi begini, ayat itu sedang membantah bagaimana orang-orang penyembah berhala, yaitu orang-orang Quraisy, yang mengatakan bahwa Tuhan itu mempunyai putra dan putri, namanya Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat. Makanya Al-Quran berkata, bagaimana mungkin dia punya anak-anak tersebut? Karena menurut orang-orang Quraisy, dia punya istri, punya suami. Punya anak 3 itu dari hasil hubungan suami istri. Seperti itu. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya begini. Apakah Isa itu adalah anak Allah? Coba saya tanya dulu kepada Anda. Isa itu anak Maryam. Baik, kita berdebat di sini. Baik. Saya tanya Anda dulu. Tenang, sabar. Begini, dengarkan saya. Siapa yang memilih Maryam untuk melahirkan Isa? Itu kehendak Allah. Allah sendiri. Baik. Kun fayakun. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Maryam dipilih oleh Allah untuk apa? Untuk melahirkan seorang nabi. Melahirkan seorang anak laki-laki. Pertanyaan saya, yang membuat Maria mengandung siapa? A. Seorang laki-laki. B. Allah. C. Tetangga. Allah. Allah. Berarti anak tersebut dari siapa? Itu dari Allah. Dari Allah. Berarti Isa anak dari? Isa anak dari Maryam. Mulai muncul. Saya ulang lagi, Pak. Pelan-pelan, tenang. Saya ulang lagi pelan-pelan. Dengarkan saya. Gunakan akal sehat, jangan menggunakan nafsu. Ulang ya. Siapa yang membuat Maria mengandung? A. Allah. B. Tetangga. C. Seorang pacarnya dia. Silakan. Jawab. Siapa? Allah. Allah. Berarti anak yang ada di dalam rahimnya Maryam dari siapa? Dari Allah. Dari Allah. Berarti Isa anak dari? Dari Maryam. Mulai muncul. Berat. Sulit. Saya ulang lagi, Bang. Anak yang berada di dalam rahimnya Maryam, dari Maryam atau dari Allah? Anak itu dari Allah, itu namanya Dari mukjizat. Allah. Oke, berarti Isa anak dari? Anak dari Maryam. Sulit yang nyata. Allah. Bang, udahlah, gak usah kita ini menipu diri. Bang, kalau anda, sebentar nih, kalau perempuan mengandung, benihnya dari Anda. Contoh, Anda punya istri. Oke, istri Anda mengandung. Oke, benihnya itu dari Anda. Berarti Anda disebut A. Bapak, B. Paman, C. Tetangga. Ya pasti bapak. Bapak. Benih yang ada di dalam kandungan Maryam dari A. Allah, B. Tetangga, C. Dari Maryam sendiri. Allah. Dari Allah. Berarti Isa anak dari? Dari Maryam. Ya udah, Bang.
Bobo ciang dulu ya, bobo ciang dulu. Nanti kalau udah waras naik lagi di sini. Sulit. Kita ini yang logis-logis saja. Jangan kita berpikir sesuatu yang tidak logis. Kalau Anda berkata Maha Suci Allah dari mempunyai anak, itu berbicara tentang anak-anak Allah yang fitnah-fitnah itu. Contohnya Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. Karena memang tidak pernah ada dalam Quran dikatakan Al-Lata itu dari Allah. Al-Uzza dari Allah, Lut, Lata, Uzza, Manat. Nggak ada. Itu adalah fitnah-fitnah orang-orang Quraisy, para penyembah berhala. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Roro. Ya, silakan Roro. Tadi tidak ini sinyalnya. Sekarang coba ya. Halo Bang, ya maaf tadi sinyal. Ya, silakan Roro, nyalakan kamera. Nggak kelihatan Roro, gelap. Halo, Tidak kelihatan, gelap. Nanti jadi nabi loh Anda nanti. Nah, gini loh. Ya, halo Bang. Roro, coba kenalkan diri dulu Roro. Islam, Kristen, silakan. Saya Islam Bang. Oke. Apa yang mau Roro sampaikan? Kayaknya sinyalnya dia ada masalah ini teman-teman. Silakan. Boleh tanya nggak? Boleh tanya dulu nggak Bang? Sebenarnya membahas ini, ketika Anda dengar saya ini sudah berkali-kali atau baru kalinya aja? Baru-baru sih, baru. Masih belum lama. Masih belum lama. Oke. Ada nggak yang buat Anda itu bingung? Waktu saya ngomong, terus Anda itu kayak nggak nyambung gitu, ada nggak? Nggak ada kayaknya. Oke, berarti sudah cukup clear, jelas ya? Iya. Oke. Lalu apa sekarang yang mau Anda angkat? Isu apa? Silakan. Menurut Bang Etis itu agama yang benar itu apa? Kristen, kalau jawaban simpelnya. Menjadi pengikut Tuhan Yesus. Alasannya? Alasannya karena Yesus bangkit. Karena dia mengalami kebangkitan. Kalau dia tidak mengalami kebangkitan, artinya cerita-cerita tentang kebangkitan, hidup yang kekal, itu omong kosong semua. Sekarang begini, kalau misalnya Anda seorang Muslim, terus Anda dicekokin dengan informasi bahwasanya akan ada penghakiman, bahwasanya ada surga, ada neraka. Bagaimana Anda bisa percaya itu? Sementara tokoh Muhammad sendiri sampai sekarang masih dalam kubur. Ya karena itu ulama yang bilang-bilang itu, aku juga nggak tahu. Coba ulamanya pernah nggak? Ulamanya pernah mati tidak? Belum pernah mati. Bagaimana dia bisa? Saja. Iya, makanya katanya. Makanya ketika kita menjadi Islam, semua cerita tentang siksa kubur lah, tentang di kubur nanti ditanya apa Tuhanmu, apa agamamu, apa kitab sucimu. Bahkan sudah keluar itu bukunya, kunci jawaban kubur. Itu semua menjadi hal-hal yang bersifat tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena tidak ada yang bangkit dari kematian. Nah, tetapi di dalam kekristenan kita berbicara tentang pribadi yang mengalahkan kematian itu. Namanya Yesus. Makanya keyakinan tentang adanya kebangkitan, keyakinan tentang adanya hidup yang kekal itu tervalidasi oleh kebangkitan Yesus. Dan berita tentang kebangkitan Yesus itulah yang menjadi dasar kekristenan.
Kalau Yesus tidak bangkit, nggak mungkin ada Kristen. Siapa yang mau nyebarin cerita omong kosong? Begitu loh. Tetapi karena Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia menunjukkan bahwa dirinya hidup. Itulah yang disampaikan. Engkau menjadi saksi mata atas semuanya ini. Mulai hari ini, beritakan semua ini. Namaku ini dari ujung bumi ke ujung bumi. Mulai dari Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Itulah yang diberitakan. Makanya pengharapan kami tentang hal-hal yang surga, apa kehidupannya, itu tervalidasi oleh kebangkitan Yesus. Begitu. Hanya itu? Ada lagi Bang, Silakan. kan saya punya calon itu kan dia agamanya kan Katolik. Oke. Nah terus kan pengen nikah gitu kan ya, tapi orang tua itu nggak ngizinin ikut suami. Itu gimana Bang menurut Bang Edis? Baik. Pertama-tama, kita itu eh bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Yang mau nikah itu kita sendiri, betul. Tetapi walaupun bagaimanapun, orang tua itu memberi saran itu, dia nggak sembarangan. Begitu. Pasti ada sesuatu yang dilihat di pandangan orang tua yang menurut ukuran pandangan mereka itu tidak benar. Nah, saya tidak tahu itu apa. Apakah itu hanya soal agama? Apakah itu hanya soal yang lain-lain? Karena banyak pertimbangan. Agama aja. Cuman agama saja, bukan Cuma soal. yang dipertimbangkan orang tua itu cuma agama. Nah, berarti Enggak, nyawanya gue. ajaklah orang tua Anda untuk berdiskusi soal agama kalau begitu. Artinya kita jangan, pertama dalam Alkitab itu dikatakan hormatilah ayah dan ibumu. Ada itu. Jadi kita itu harus menghormati ayah dan ibu kita. Tetapi kalau mereka punya pandangan yang dalam pandangan mereka itu benar, sedangkan menurut pandangan kita itu salah, nah makanya berargumentasi, berdiskusi. Begitu. Tapi orang tua nggak bisa diajak diskusi, malah yang kena marah itu malah aku. Oh ya, itu tergantung kepada Anda. Tetapi Anda kan bisa meyakini kebenaran itu. Cuman begini, ada satu hal yang saya itu kritik soal-soal seperti ini. Karena pindah agama hanya buat kawin saja. Ini susah ini. Karena kalau Anda mengganti iman Anda hanya sekedar untuk legalitas kawin, suatu saat suami Anda itu mengecewakan Anda. Nah, ketika suami Anda mengecewakan Anda, agama Katolik nggak beres. Kejadian-kejadian seperti itu banyak. Contoh, saya kasih contoh saja. Namanya Agatha alias Afrida Magdalena. Dia nikah dengan seorang muslim. Ketika dia menikah dengan seorang muslim, dia jadi mualaf. Nah, ketika suaminya mengecewakan dia cerai, keluar lagi dari agama Islam. Makanya saya tidak setuju dengan orang-orang yang pindah agama, ganti iman, hanya demi untuk kawin atau pernikahan. Begitu. Mungkin yang dilihat orang tua Anda hanya sekedar hanya itu yang dilihat. Bukan betul-betul melihat kebenaran. Bukan melihat secercah pengetahuan yang baru. Iya, Begitu. takutnya orang tua itu kalau aku pindah itu nanti kalau pas orang tua nggak ada, bukan mendoakan ya, tapi katanya nggak sampai gitu. Oke, semua itu kan makanya itu bisa kita periksa. Di dalam Al-Qur'an nggak ada itu. Tidak pernah ada di dalam Al-Quran bahwasanya kalau kita doa nggak sampai, enggak. Menurut ajaran agama Islam, masuk surga itu syaratnya cuma satu, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita dengarkan saja, saya putarin. Makanya ajak orang tua Anda berdebat. Gini loh, kalau berdebat dengan orang tua itu lebih mudah ketimbang berdebat dengan orang yang nggak kita kenal. Kalau berdebat dengan orang tua, ya masih bisa kita bercanda-canda kan? Nah, coba nih. Saya putarkan dulu ya kamera saya ya. Anda berkata bahwa nanti doa tidak sampai. Loh, bilang, Pak, Bu, sebenarnya ajaran Islam nggak ngaruh doa tidak sampai. Sebentar, salah ini saya balikin dulu ya.
Nih, saya dengarkan ini ya. Ini syarat masuk surga dalam agama Islam. Dengarkan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah. Tuh. Makanya di dalam agama Islam itu syarat masuk surga itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mau Anda berzina, mau Anda mencuri, masuk surga. Anda berbuat zakat, berbuat baik dan lain sebagainya, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, nggak masuk neraka tetap. Jadi bilang saja begitu, Pak, Bu, mau masuk surga itu bukan karena nanti doa saya nggak sampai, tapi karena baca 2 kalimat syahadat. Mencuri berzina nggak apa-apa, masuk surga juga, gimana? Ya orang-orang juga aku ya juga nggak tahu ya sih. Walaupun aku agama Islam, nggak sepenuhnya tahu juga itu Al-Quran itu isinya pun sama Ya, hadis-hadisnya pun aku nggak tahu. bahkan ada hadis yang berkata begini, bahwasanya nanti di yaumil akhir, di hari kiamat, ada berbondong-bondong orang Islam yang akan memikul dosa-dosanya. Ada yang dosanya sebesar gunung, sebesar apa. Dosanya itu akan ditimpakan kepada orang Kristen, orang Koten. Loh. Mau saya tunjukkan dalilnya? Perlu saya tunjukkan dalilnya? Boleh. Boleh, baik, saya tunjukkan dalilnya. Nanti kita disangka fitnah, saudara-saudara. Saya nggak fitnah. Dengarkan ya, bahwasanya dosa orang-orang Muslim itu akan ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Perhatikan ya, sebentar. Hadis, ya. Bentar. Kita tampilkan ya. Oke. Kita akan tampilkan hadisnya. Sabar ya. Oke. Nah ini dia. Oke, kelihatan ya? Iya, kelihatan. Saya bacakan ya, saya bacakan. Nih. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap seorang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Islam yang berbuat dosa, yang nanggung orang Kristen. Kita tampilkan lagi. Mungkin kalau cuma ini nanti dibilang, itu kurang kuat hadisnya. Baik, saya akan tampilkan. Semua akan saya tampilkan ya. Dia yang bikin dosa, kita yang nanggung. Baik, kita tampilkan. Kita ini zaman sudah canggih, sudah AI ya. Perhatikan. Rasulullah SAW bersabda bahwa pada hari kiamat akan datang sekelompok muslim membawa dosa sebesar gunung. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa mereka dan membebankannya kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Nikmat mana lagi yang didustakan menjadi seorang muslim coba? Muslim yang bikin dosa, berzina, mencuri, korupsi, dosa sebesar gunung, Allah ampuni, ya, dan dosanya dibebankan kepada Yahudi dan Nasrani.
Ya orang-orang Yahudi dan Nasrani cuma ketawa aja. Halunya orang Islam udah tinggi sekali. Cuma gitu aja jawabannya. Begitu. Ini kan akibat halu-halu yang luar biasa. Halu-halu yang dipelihara. Ya. Seperti Itu isi Al-Quran ya Bang itu tadi. itu hadis. Tapi Al-Quran berkata yang lain. Al-Quran berkata yang berbeda dengan hadis. Makanya saya bilang orang Islam ini sekarang percayanya itu kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Kitab-kitab hadis, kitab fikih, karangan ulama ini, tuntunan ini, malam Jumat, sunnah Rasul. Itulah kitab-kitab yang memenuhi rumah-rumah orang-orang Islam. Sementara di dalam Al-Quran justru berkata berimanlah kepada kitab Taurat dan Injil. Begitu. Ya, ada banyak hal lah yang perlu dipelajari ya. Satu sisi jangan menganggap remeh nasihat dari orang tua, tetapi satu sisi juga Anda harus mengerti kebenaran. Karena bisa jadi orang tua Anda juga korban daripada dicekokin agama. Begitu. Makanya boleh beradu argumen, berdebat seperti itu. Nonton diskusi seperti ini. Begitu. Jangan buru-buru. Kalau misalnya Anda mau menikah, kalau Anda menikah terus Anda tetap muslim nggak bisa ya? Oh nggak bisa. Nggak Menurut itu. Emang nggak boleh nikah beda agama? Boleh. Tapi di dalam Al-Quran boleh. Ada. Ada. Bahkan dihalalkan bagi laki-laki muslim mengambil perempuan-perempuan dari ahli kitab. Ada. Boleh. Tapi kalau suaminya yang Islam, istrinya non-Islam, boleh. Ada itu dalilnya dalam Al-Quran. Tapi kalau yang perempuannya yang muslim, laki-lakinya yang non-muslim, menjadi tidak boleh. Ini juga mau menang sendiri laki-laki. Begitu. Tapi kalau beda agama boleh. Tapi sebenarnya peraturan-peraturan yang ada belakangan itu sebenarnya ditambah-tambahi. Gitu. Jadi sebenarnya agama Islam itu di Al-Quran itu dikatakan kok, akan kamu dapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang berkata kami adalah orang-orang Nasrani. Ada ayatnya. Dan kamu akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang berkata kami adalah orang-orang Wahyudi. Begitu. Jadi bagi orang Islam itu dihalalkan satu, makanan sembelihan dari ahli kitab halal, perempuan-perempuannya halal, boleh. Begitu. Ya sering-sering dulu diskusi, melihat perdebatan, diskusi, terus mengambil pelajaran, terus baru mengambil kesimpulan. Jangan keburu-buru. Iya Bang, makasih Bang. Sama-sama. Oke. Baik, saya turunkan ya. Iya Bang, makasih. Oke, sama-sama. Oke. Mari kita bedah bagaimana 14 tahun pembongkaran literasi tadi mampu meremukan halusinasi dogmatis pihak sebelah dengan hantaman logika murni yang tidak menyisakan ruang untuk mengelak. Yang pertama, gugurnya mitos sains alat, kebohongan di balik nahu syaraf. Selama berabad-abad, umat awam pihak sebelah selalu diintimidasi secara psikologis oleh sebuah doktrin elitis yang sengaja diciptakan untuk menjauhkan mereka dari kitab suci mereka sendiri.
Mereka ditakut-takuti bahwa untuk bisa memahami firman Tuhan, seseorang wajib menghabiskan separuh umurnya untuk menguasai labirin ilmu buatan manusia, nahu, syaraf, balagoh, mantik, hingga bayan. Ini adalah strategi pembatasan akses agar kedaulatan berpikir umat mati, sehingga mereka terpaksa bergantung penuh pada interpretasi para ulama. Edis TV menghancurkan benteng intimidasi ini dengan satu hantaman telak langsung dari teks internal mereka sendiri. Dari Al-Fatihah hingga Anas, tidak pernah ada satupun perintah ilahi, satu titik, atau satu koma yang mewajibkan ilmu-ilmu tata bahasa tersebut sebagai syarat memahami kehendak Tuhan. Sebaliknya, kitab mereka justru mengeluarkan sebuah pengakuan metodologis yang fatal. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepadamu, tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Secara epistemis, ini adalah skenario sekakmat. Kitab abad ke-7 tersebut secara eksplisit mengakui ketergantungan genealogis dan teologisnya pada kitab suci yang telah ada sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Ketika umat sebelah kebingungan menghadapi istilah-istilah asing ajami seperti Al-Masih atau teka-teki huruf alif lam mim, ilmu nahu syaraf tidak akan pernah bisa memberikan jawaban konkret selain tafsir spekulatif yang berputar-putar atau circular reasoning. Edis TV menegaskan prinsip hukum hermeneutika yang mutlak. Kunci jawaban dari teks tersebut berada di tangan orang-orang yang memegang kitab sebelumnya, dan klaim bahwa Anda harus belajar ilmu alat belakangan untuk paham kitab tersebut adalah sebuah kebohongan publik. Yang kedua, paradoks Isa Al-Masih, logika kausalitas rahim dan penipuan diri. Ketika Edis TV menguji kesadaran logika lawan diskusi bernama Haidar mengenai doktrin Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan, kita disuguhkan sebuah pemandangan disonansi kognitif yang sangat menggelikan. Edis TV membongkar fakta historis bahwa ayat tersebut sebenarnya adalah dokumen polemik lokal untuk membantah mitologi kaum Quraisy yang mengklaim bahwa Allah berhubungan biologis dan melahirkan 3 putri berhala, Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat. Namun begitu Edis TV menggeser fokus pada logika kausalitas penciptaan Isa Al-Masih, sistem berpikir pihak sebelah langsung mengalami korsleting total. Mari kita bedah silogisme jebakan yang dirancang Edis TV. Premis mayor, setiap kehamilan membutuhkan benih asal untuk memulai kehidupan. Premis minor, Maryam mengandung bukan karena laki-laki, melainkan karena tindakan langsung Allah. Konklusi logis, jika benih tersebut berasal dari Allah, maka secara kausalitas, Isa adalah anak dari... Disinilah letak tragedi itu. Ketika Haidar dicecar dengan pertanyaan pilihan ganda yang sangat sederhana, yang membuat Maryam mengandung siapa? A. Laki-laki. B. Allah. C. Tetangga. Ia menjawab dengan tegas, Allah. Namun begitu ditanya, berarti Isa anak dari siapa? Ia mendadak lumpuh secara logis dan menjawab, anak dari Maryam. Edis TV mengulang pertanyaan ini berkali-kali, seperti mesin penguji kewarasan. Mengatakan Isa murni hanya anak Maryam, sementara Anda mengakui bahwa sumber intervensi kehidupan di rahim tersebut berasal langsung dari Allah, adalah sebuah absurditas ilmiah dan teologis. Sebuah rahim tidak bisa membelah diri secara magis tanpa ada benih asal. Menolak kesimpulan logis bahwa Isa berasal dari Allah demi menyelamatkan dogma adalah bentuk penipuan diri yang nyata. Edis TV dengan sinis mengirim lawan bicaranya untuk bobos yang dulu sampai logikanya kembali waras. Yang ketiga, skandal penebusan sungsang antara legalisasi dosa dan kambing hitam eskatologis. Puncak hantaman paling brutal dari Edis TV kali ini terjadi saat berhadapan dengan lawan diskusi bernama Roru, di mana Edis TV membedah anomali eskatologis yang selama ini disembunyikan rapat-rapat dari umat awam. Selama ini, para apologis sebelah selalu menyerang iman Kristen dengan mengejek doktrin penebusan dosa oleh Yesus Kristus di kayu salib sebagai konsep yang tidak adil. Namun, Edis TV membalikkan meja perdebatan secara radikal dengan menampilkan data otentik dari kitab hadis sekunder mereka sendiri, hadis riwayat Muslim. Edis TV membongkar adanya doktrin penebusan sungsang yang jauh lebih ekstrim, amoral, dan tidak adil dalam sistem mereka. Pada hari kiamat kelak, akan datang sekelompok muslim membawa dosa sebesar gunung.
Allah mengampuni dosa mereka dan membebankannya atau menyerahkannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, lalu berfirman, "Inilah penebusmu dari siksa api neraka." Ini adalah sebuah skandal teologis terbesar yang berhasil ditelanjangi oleh Edis TV. Logika moralitas apa yang bisa membenarkan konsep ini? Di satu sisi, mimbar-mimbar mereka berteriak bahwa setiap manusia memikul dosanya masing-masing. Namun di sisi lain, teks hadis mereka menjanjikan sebuah tiket gratis yang sangat korup. Seorang muslim boleh mencuri, berzina, atau melakukan korupsi hingga dosanya setinggi gunung, dan di akhirat nanti, seluruh dosa tersebut secara sepihak akan ditransfer dan ditimpakan ke pundak orang Kristen dan Yahudi untuk disiksa di neraka sebagai tumbal. Edis TV melakukan dekonstruksi psikologis yang sangat tajam. Validasi iman Kristen bersandar pada bukti empiris. Yesus bangkit mengalahkan maut dan menampakkan diri kepada saksi mata, memberikan kepastian hidup kekal yang tervalidasi. Sementara itu, iman sebelah terjebak dalam halusinasi teks pasca kitab suci, memelihara doktrin katanya ulama tentang kunci jawaban siksa kubur, sambil diam-diam memelihara fantasi bahwa orang lain yang akan menanggung dosa-dosa mereka. Yang keempat, manipulasi hukum pernikahan, kritik atas egoisme sektarian. Tidak berhenti di situ, Edis TV menutup argumentasinya dengan membongkar bias hukum buatan manusia yang mengangkangi teks kitab suci mereka sendiri terkait pernikahan beda agama. Ketika menghadapi kegalauan Roro yang dilarang menikah dengan calon suaminya yang Katolik, Edis TV menunjukkan betapa aturan-aturan yang ada belakangan sengaja ditambah-tambahkan untuk memuaskan ego sektarian. Di dalam teks primer mereka, pernikahan dengan ahli kitab sebenarnya dihalalkan secara eksplisit, dan teks tersebut bahkan memuji orang-orang Nasrani sebagai pihak yang paling dekat persahabatannya dengan orang beriman. Namun, jurisprudensi lokal merombak aturan ini secara sepihak. Jika laki-lakinya Muslim, boleh mengambil perempuan non-Muslim, tetapi jika perempuannya Muslim, laki-laki non-Muslim diharamkan. Edis TV menghantam bias ini dengan kalimat yang sangat menohok. Ini adalah aturan yang mau menang sendiri. Pindah agama hanya demi legalitas pernikahan di atas kertas adalah sebuah dangkalan iman, dan bertahan dalam ketidaktahuan karena takut pada doktrin orang tua yang juga korban cekokan dogma adalah sebuah tragedi kehidupan. Yang terakhir, panggilan menuju dekolonisasi pikiran dan kebenaran yang teruji. Berapa banyak dari Anda yang saat ini terkejut, terguncang, atau merasa ngeri melihat data asli dari literatur Anda sendiri yang selama ini ditutupi oleh ustadz Anda? Anda didoktrin untuk membenci orang Kristen, tanpa pernah diberitahu bahwa sistem eskatologi Anda diam-diam memposisikan orang Kristen sebagai kambing hitam untuk memikul dosa-dosa Anda di neraka kelak, sebuah konsep keselamatan yang tidak hanya halusinatif, tetapi juga cacat secara moral. Ketajaman Edis TV kali ini telah melakukan dekolonisasi pikiran secara total. Kebenaran sejati tidak pernah membutuhkan perlindungan dari dogma yang rapuh, tidak membutuhkan bisikan mikrofon, dan tidak membutuhkan fabrikasi syariat instan untuk menyelamatkan muka teks yang tabrakan. Berhentilah menjadi pengikut buta yang hidup dari katanya ustadz dan katanya buku kunci jawaban kubur. Gunakan akal budi, buka mata Anda terhadap realitas sejarah dan teks asli, karena kebenaran yang sejati tidak akan pernah gentar diuji oleh zaman, logika formal, maupun kecerdasan buatan.